Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, komputer akuntansi akan membahas mengenai macam-macam kartu dan pengisian saldo. Kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai. 3.13 menganalisis pencatatan saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau supply, kartu item barang dagang, dan kartu aset tetap pada perusahaan dagang. 4.13 melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau supplies, kartu item barang dagang, dan kartu aset tetap pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran, dari sisi pengetahuan diharapkan peserta didik dapat memahami kartu piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Yang kedua, mengidentifikasi kartu piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Yang ketiga, mengelompokkan kartu piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Sedangkan dari sisi keterampilan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan langkah dalam membuat kartu piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Yang kedua, menentukan langkah dalam mengentri saldo awal piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Yang ketiga, membuat kartu piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Dan yang keempat, mengentri saldo awal piutang, utang, perlengkapan, aset tetap, dan persediaan barang dagang. Adapun materi pertama yang perlu kalian pahami di sini yaitu mengenai memahami macam-macam kartu dalam MAYOB. Yang pertama adalah kartu piutang. Dalam hal ini, card file adalah kartu yang berisi identitas pelanggan, nama, kode pelanggan, alamat, termin pembayaran, kode pajak, dan lain-lain. Kartu utang adalah kartu yang berisi identitas supplier, namanya, kode supplier, alamat, termin pembayaran, kode pajak, dan lain-lain. Sedangkan kartu perlengkapan adalah kartu yang berisi nama perlengkapan, kode perlengkapan, satuan unit, kode pajak, perlengkapan, dan lain-lain. Sedangkan kartu aset tetap adalah kartu yang berisi nama aset tetap, kode aset tetap, satuan unit, kode pajak aset tetap, dan lain-lain. Sedangkan kartu persediaan barang dagang adalah kartu yang berisi nama persediaan barang dagang, kode persediaan barang dagang, satuan unit, kode pajak persediaan barang dagang, dan lain-lain. Kartu piutang. Di sini masih menggunakan studi kasus untuk PT Prima Elektronik. Dalam mengisi kartu piutang, terlebih dahulu diidentifikasi mana yang merupakan daftar customer. Di sini daftar customernya yaitu pada poin A. Di bawahnya terdiri dari kolom nomor, kode, nama customer, NPWP, alamat, dan termin. Yang pertama, kode C001, nama customernya adalah Toko Karya Sejati dengan nomor NPWP 6354 sekian-sekian, dengan alamat Jalan Kerinci nomor 7 Jakarta, nomor teleponnya 0212477875. Sedangkan termin pembayarannya adalah 2/10 N/30,1%.
Cara untuk menginput nama customer tersebut yaitu bisa menggunakan cara list, diklik kemudian pilih cut, atau cut file kemudian pilih cut list. Kedua cara tersebut memunculkan cut list seperti ini yang terdiri dari tab-tab. Di sini all cut, semua kartu, kemudian customer hanya kartu pelanggan saja, supplier hanya kartu supplier saja, employer yaitu kartu karyawan. Kemudian pilih customer, selanjutnya klik new, maka akan muncul tab, akan muncul cut information seperti ini. Kemudian diisikan nama customer atau pelanggan di name, sehingga di sini name-nya muncul Toko Karya Sejati. Kemudian diisikan cut ID-nya C001. Alamatnya adalah Jalan Kerinci nomor 7 Jakarta. City diisi dengan Jakarta. State ini kalau di luar negeri itu adalah negara bagian. Kalau di Indonesia merupakan provinsi, diisi DKI Jakarta. Kemudian country-nya adalah Indonesia, nomor teleponnya diisi sesuai dengan daftar customer tadi. Kemudian pada selling detail diklik, kemudian dipilih di sini cell layout-nya adalah item karena ini merupakan perusahaan dagang, sehingga nanti ketika transaksi layout penjualannya itu yang muncul adalah item. Kemudian income akun pendapatan dihubungkan dengan penjualan barang dagang dengan nomor akun 4100. Kemudian kode pajaknya diisi PPN, pajak pertambahan nilai, sedangkan kode pajak untuk pendapatan angkut dihubungkan dengan NT karena tidak dikenai pajak. Kemudian customer term information, di sini payment is due diisikan dengan if given of days, dan informasi selanjutnya diisi sesuai dengan termin pembayarannya. Termin pembayarannya di sini adalah 2/10 N/30,1%. Artinya pelanggan mendapatkan potongan 2% jika pembayarannya dalam kurun waktu 10 hari. Kemudian harus dilunasi semua utang pelanggan maksimal 30 hari setelah tanggal faktur. Jika tidak, maka akan dikenai denda 1%. Sehingga diisikan di sini diskon days-nya adalah 10, kemudian balance due days-nya adalah 30. Diskon for early payment-nya adalah 2%, monthly charge for late payment-nya adalah 1%. Jika sudah selesai, selanjutnya klik OK. Begitupun pengisian cut file untuk kartu piutang yang lain, caranya sama. Jika selesai semua, kemudian pilih close. Berikutnya, pembuatan kartu utang. Di sini daftar supplier terdiri dari kode, nama supplier, NPWP, alamat, dan termin. Untuk yang pertama, S001 PT Galaxy Elektronik, NPWP-nya 1354 sekian-sekian, beralamat di Jalan Pahlawan 17 Jakarta dengan nomor telepon 021 547 755 350.
dengan termin 3-10N-30. Adapun cara pembuatannya yaitu bisa pada list kemudian pilih cut, atau dengan cara cut file kemudian klik cut list, itu akan menuju cut list dan diklik supplier kemudian pilih new, maka akan muncul cut information seperti ini. Diisikan namanya adalah PT Galaxy Elektronik, kemudian cut ID-nya adalah S001, beralamat diisikan pada address Jalan Pahlawan 17, Jakarta. City diisi kotanya Jakarta, kemudian state-nya adalah Provinsi DKI Jakarta, country-nya adalah Indonesia. Kemudian nomor teleponnya adalah 021547 sekian. Setelah itu diisikan buying detailnya, purchase layoutnya, dipilih item, kemudian expand akunnya adalah cost of goods sold, kemudian kode pajaknya PPN, beban angkutnya diisi NT karena tidak dikenai pajak. Kemudian payment is due diisi in a given of days, sedangkan informasi selanjutnya diisi termin pembayaran. Di sini termin pembayarannya adalah 3-10N-30, maksudnya akan mendapatkan potongan 3% dalam kurun waktu 10 hari. Kemudian pembayaran paling lambat semua utang yang dimiliki perusahaan maksimal 30 hari setelah tanggal waktu, sehingga diskon days-nya di sini diisi 10, balance due days-nya diisi 30, diskon for early payment-nya diisi 3%. Berikutnya, untuk supplier yang lain cara pembuatannya sama. Setelah selesai membuat ketiga kartu supplier, selanjutnya pilih close. Berikutnya yaitu saldo piutang. Cara pengisian saldo piutang di sini terlebih dahulu perlu dipahami daftar saldo piutang per 30 November 2015. Kode C001, nama customernya adalah Toko Karya Sejati dengan nomor faktur F11-14, dan transaksi ini terjadi pada tanggal 26 bulan 11 2015, yaitu penjualan senilai 86 juta yang dikenai PPN out senilai 8.600.000, sehingga jumlah piutangnya adalah 94.600.000. Selanjutnya, cara pengisiannya yaitu melalui setup, diklik, kemudian pilih balance, kemudian customer balance, kemudian dipilih Toko Karya Sejati, kemudian diklik add sale. Sebelum pengisian di sini tercantum 389.400.000. Ini artinya nominal untuk piutang dagang di sini 3.389.400.000. Sehingga nantinya dalam pengisian saldo awal piutang di sini harus sesuai sama jumlahnya, yaitu 389.400.000. Kemudian setelah pilih add sale, selanjutnya akan muncul customer name Toko Karya Sejati, kemudian termin. Di sini pengisiannya sudah pada cut file, kemudian invoice-nya diisikan F11-14, date terjadinya transaksi tertanggal 26 bulan 11 2015,
Adapun memo diisi keterangan yaitu saldo piutang toko karya sejati dengan total piutang termasuk pajaknya yaitu 94.600.000. Sehingga di sini PPN-nya senilai 8.600.000. Kemudian diklik record. Untuk pengisian saldo kartu yang lain caranya sama sampai pada toko Persada. Diisi di sini total piutang termasuk pajaknya 83.600.000 sehingga nilai PPN-nya adalah 7.600.000. Setelah selesai, kemudian jumlahnya jika benar maka akan muncul congratulations di sini, kemudian di OK. Maka semuanya sudah terisi seperti ini, kemudian pilih close untuk melanjutkan mengisi pada saldo utang. Untuk saldo utang di sini yang pertama yaitu S001 PT Galaxy Elektronik dengan nomor faktur FG12569 tertanggal 23 bulan 11 2015, transaksi pembelian senilai 78 juta, dikenai PPN senilai 7.800.000 sehingga total utangnya adalah 85.800.000. Bagaimana cara pengisian saldo utangnya? Yaitu dengan pilih setup, kemudian balance, setelah itu dipilih supplier balance, maka akan muncul supplier balance seperti ini. Di sini menunjukkan saldo utangnya adalah 257.400.000. Selanjutnya dipilih PT Galaxy Elektronik. Kemudian diisikan di sini PO nomor fakturnya yaitu FG12569 tertanggal 23 bulan 11 2015 dengan keterangan diisikan pada memo saldo utang PT Galaxy Elektronik. Total utang termasuk pajaknya di sini 85.800.000. Dikenai PPN 7.800.000. Jika selesai, pilih OK. Begitupun selanjutnya sampai dengan PT Jaya Elektronik. Kemudian setelah selesai, jika jumlahnya benar, maka akan muncul notifikasi congratulations seperti ini. Kemudian pilih OK. Sehingga semuanya sudah terisi. Dan di sini out of balance-nya 0. Ini menunjukkan jumlah saldo utang dengan kartu utang di sini balance. Kemudian bagaimana cara membuat kartu persediaan? Di sini diamati terlebih dahulu daftar produk dan nilai persediaan per 30 November 2015 milik PT Prima Elektronik. Tercantum di sini PAC 07PD dengan nama produk AC 400 watt, jumlah unitnya 40 dengan harga per unitnya 2.900.000 sehingga nilai persediaan untuk AC 400 watt 116 juta. Kemudian bagaimana cara mengisi dalam kartu persediaan? Diklik inventory, kemudian pilih item list. Selanjutnya akan muncul item information seperti ini. Kemudian diketikkan item number PAC 07PD, kemudian enter. Setelah itu diisikan nama persediaan pada name yaitu AC 400 watt. Kemudian I buy this item dicentang.
dihubungkan dengan cost of goods sold, sedangkan I sell this item dicentang dihubungkan dengan sales of merchandise, sedangkan I inventory this item dihubungkan dengan merchandise inventory. Karena di sini persediaan barang dagang tersebut dibeli untuk dijual kembali. Selanjutnya diisikan pada buying detail teks kode when bought, maksudnya kode pajak saat pembelian, dipilih PPN. Kemudian untuk selling detailnya teks kode when sold, kode pajak saat penjualan dihubungkan dengan PPN. Begitupun untuk persediaan PAC 05PD diisi sama caranya seperti PAC 07PD. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kartu aset tetap? Di sini untuk kartu aset tetap dan kartu perlengkapan pada PT Prima Elektronik tidak tersedia, sehingga di sini saya contohkan untuk daftar peralatannya adalah AL1, kode AL1 dengan nama komputer, kemudian harga perolehannya 6 juta, jumlah unitnya 5. Bagaimana cara pengisiannya? Diklik inventory, kemudian pilih item list. Selanjutnya dipilih new, kemudian akan muncul item information seperti ini, diisikan di item number, kodenya yaitu AL1, name-nya diisi komputer, kemudian karena di sini dibeli untuk digunakan, sehingga yang dicentang adalah I buy this item dan I inventory this item, dihubungkan dengan equipment yaitu peralatan. Kemudian buying detailnya untuk kode pajaknya diisi PPN. Selanjutnya untuk membuat kartu perlengkapan, di sini daftar perlengkapannya kode LK1 dengan nama pulpen, harga perolehannya 10.000, jumlah unitnya 20. Cara pembuatannya, inventory diklik, kemudian pilih item list, maka akan muncul item information, kemudian diisikan di sini LK1, name-nya adalah pulpen, kemudian yang dicentang cukup I buy this item dan I inventory this item, dihubungkan dengan store supplies, perlengkapan toko. Selanjutnya untuk kode pajaknya dihubungkan dengan PPN pada buying detail. Selanjutnya cara mengisi saldo persediaan. Daftar produk dan nilai persediaan per 30 November 2015. Di sini saya contohkan untuk PAC 07PD sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya 2.900.000. Bagaimana mengisi saldonya? Diklik inventory, kemudian pilih count inventory, kemudian diisikan di sini untuk AC 690 watt diisi 43, AC 400 watt diisi 40. Kemudian diklik adjust inventory, kemudian di sini dipilih merchandise inventory, kemudian diklik continue, kemudian diklik opening balance.
Selanjutnya di sini pada date diisikan tanggal 1 bulan 12 2015 yang menunjukkan awal periode pada bulan Desember. Kemudian memo diisi keterangan saldo persediaan barang dagang. Kemudian unit cost-nya diisi 2.900.000 untuk PAC 07, sedangkan PAC 05 diisi 3.600.000, maka amount otomatis terisi. Selanjutnya klik OK. Kemudian untuk pengisian saldo aset tetap kurang lebih sama seperti pengisian saldo persediaan barang dagang. Di sini daftar peralatannya adalah komputer dengan harga perolehan 6 juta sebanyak 5 unit. Cara pengisiannya yaitu pada count inventory, kemudian pilih count inventory, kemudian diisikan di sini pada baris komputer sebanyak 5 unit, kemudian klik adjust inventory. Selanjutnya akan muncul adjustment information, kemudian diisikan di sini equipment, setelah itu continue, kemudian akan muncul adjustment information lagi, kemudian pilih account opening balance. Date-nya diisi tanggal 1 bulan 12 2015. Memonya adalah saldo peralatan. Kemudian diisikan di sini unit cost-nya 6 juta sehingga amount-nya langsung muncul 30 juta. Kemudian di record. Selanjutnya saldo perlengkapan. Untuk pulpen harga perolehannya 10.000 sebanyak 20 unit. Langkahnya inventory, kemudian pilih count inventory. Kemudian diisikan di sini pulpen sebanyak 20 unit. Selanjutnya diklik adjust inventory, kemudian di sini dipilih store supplies, kemudian pilih continue, maka akan muncul lagi, kemudian pilih opening balance. Selanjutnya diisikan tanggal 1 bulan 12 2015 dengan keterangan pada memo saldo awal perlengkapan. Quantity otomatis muncul 20, kemudian diisikan di unit cost harga perolehannya 10.000, maka amount akan otomatis muncul. Setelah itu di record. Ya, terima kasih untuk pertemuan komputer akuntansi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.